kali saya mencoba khusyuk membaca, tiba-tiba terdengar suaranya. Ini terjadi sejak ayah membuat peraturan baru di rumah, melarang handphone sepanjang malam dan saya harus menyerahkan benda pujaan ini pada ayah. Maka saya harus duduk di bangku itu, menghadapi buku-buku bisu dan tasik ini, sampai saya tertidur. Ayah dan ibu, mereka bergantian berjaga seperti tentara jaga malam, akan datang setiap 1 jam sekali memastikan bahwa saya masih membaca buku. Sebelum pukul 10 atau 11 malam, waktu saya untuk tidur. Sebentar lagi, sekitar 15 atau 20 menit lagi, salah satu dari mereka akan patroli. Datang ke kamar ini. Itu artinya saya harus membaca. Tapi sebelum hal itu terjadi, izinkan saya berbagi cerita dengan kalian. Saya sendiri bukannya tak berusaha. Segala daya upaya sudah saya kerahkan agar bisa membaca dengan khusyuk dan bahagia. Saya juga sudah memotivasi diri dengan berbagai nasihat yang saya ingat. Kata-kata mutiara, semboyan, pepatah, pantun, dan penyemangat belajar, bahkan kritik tajam para pakar mengenai bahaya kecanduan handphone. Tapi herannya, hal-hal yang biasa digunakan orang untuk memotivasi diri tak juga meningkatkan semangat dan gairah membaca saya. Kalaupun berhasil, hanya bertahan 10 atau 15 menit saja, lalu menguap lagi. Apa? Saudara-saudara tak percaya jika saya sedang menderita? Apa tak terlihat beban derita di wajah saya ini? Di sorot mata saya, di getar suara saya, atau di seluruh tubuh saya ini? Tak percaya. Saudara-saudara tak percaya jika sekarang ini saya sedang dibuli sepi dan dikepung sedih. Sekarang saya tanya, siapakah di antara kalian yang mau dan mampu dipisahkan dengan apa yang telah menjadi diri kalian sendiri tanpa merasa hampa? Tak ada kan yang mampu? Begitu juga dengan saya. Sebuah handphone bukanlah sekadar benda biasa. Ia telah menjadi bagian terpenting dari diri kita, bahkan hidup kita. Bayangkan, sejak kecil ia selalu bersama dengan kita, menjadi teman kita dikala orang lain tak memiliki waktu luang atau malas meladeni kita yang masih anak-anak. Pagi, siang, sore, bahkan malam, ialah yang selalu setia di sisi kita. Asalkan baterai dan kuotanya cukup, ia akan melayani kita apapun dan kemanapun kita ingin tamasya. Ia selalu bersedia. Ia bahkan menyimpan nama kita dan seluruh memori kita ke dalam benaknya. Dan kita menyimpan password dan kunci membuka dirinya ke dalam benak kita. Sebuah hubungan yang romantis dan intim, bukan? Kita bahkan lebih nyaman dan dekat dengan dirinya daripada sama kita. Itulah mengapa berpisah dengan dirinya meski sahabat semalam terasa seperti bertahun-tahun dalam kesepian. Oh, handphoneku, betapa panjang dan berat jalan yang harus kutempuh untuk bisa kembali bersama dengan dirimu.
Sejak pertama kali saya bisa membaca dan menulis, saya sudah menuliskan nama saya ke dalam dirinya. A-R-I-N-I. Saya memang sempat berganti partner dari satu handphone ke handphone lainnya. Tapi sikapnya tetap sama, setia menemani dan melayani. Bahkan semakin besar dan istimewa kemampuan mereka dalam melayani kita. Coba bandingkan dengan kesetiaan mereka dan mereka. Berganti partner, berganti pula sikap dan kebiasaan. Begitu juga dengan pergantian pemerintah. Bisa semakin baik atau semakin anjlok mutunya. Maklum, orang kalau sedang diterka sepi memang suka main kemana-mana pikirannya. Jadi bagaimana? Sudah yakin jika saya sedang menderita? Saya menderita bukan hanya karena dipisahkan dengan dirinya saja, tapi juga karena dihadapkan dengan dua situasi yang terjadi secara bersamaan. Di satu sisi, saya tahu ayah dan ibu bertujuan baik. Mereka ingin saya berprestasi dan maju dalam studi. Karena itu, ibu membuat peraturan 12 jam tanpa handphone. Tapi di sisi lainnya, seluruh diri saya, kesadaran saya, bahkan jiwa saya sudah terbiasa hidup dengan dia berada di sisi saya. Bahkan sebelum peraturan itu ada, saya sudah terbiasa tidur dengan dia berada di dada saya. Atau persis di sisi saya. Kadang, kalau saya tak kuasa menahan rindu dengannya, saya ambil casingnya, saya dekatkan ke dada seperti ini. Kadang, saya juga mengingat masa-masa dramatis kita ketika ia menjadi lemah dan kritis. Dan saya menjadi panik mencari tempat untuk mengisi energinya. Tak ada yang lebih membahagiakan daripada mendengar suara renyah dan riangnya. Bertamasya kemanapun yang saya inginkan, atau menikmati menu-menu lezat yang disajikan. Ia telah membuat hidup ini menjadi amat mudah, simple, cepat, dan tak akan membuat kita menunggu lama. Ia juga memberitahu kita apapun dengan cepat dan lengkap, tak akan membuat kita menunggu lama. Bahkan kini, ia telah menyediakan berbagai sarana yang menunjang kesejahteraan kita dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jadi bagaimana bisa saya berlama-lama dengan buku-buku ini untuk menata masa depan? Itu sangat membuang waktu, tenaga, dan pikiran. Sementara kita hidup di zaman yang bergantung pada kecepatan dan keringkasan. Siapa yang tidak cepat dan ringkas akan ditinggalkan atau menjadi fosil museum peradaban. Sebenarnya saya pernah hampir tidak bergantung padanya, tapi semakin lama kemampuan saya untuk berpisah dengannya semakin berkurang. Ia bahkan seperti berada dalam kepala saya, menjadi denyut dalam jantung saya. Saya sudah terlalu dalam mencintainya. Jangan terlalu dalam mencintainya, atau kalian akan menderita seperti saya.
bebas